Pagi itu Pak Slamet duduk di teras. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Umur 70 tahun, ritual ngopi tak pernah absen. Bagi beliau, kopi bukan sekadar minuman, tapi teman saat sepi dan penghangat saat embun masih basah. Kebiasaan ini bukan milik Pak Slamet saja. Di seluruh pelosok negeri, lansia menjadikan kopi sebagai rutinitas harian. Mungkin Anda juga begitu. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, minum kopi terasa seperti kenikmatan kecil yang sulit dilepas. Aromanya menenangkan, rasanya memberi semangat. Tapi tahukah Anda? Justru karena terasa begitu biasa, banyak dari kita menyepelekan dampak jangka panjang dari kopi. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam memproses kafein yang terkandung di dalamnya. Salah satu alasan kopi terasa aman karena efeknya tidak langsung muncul. Kita merasa segar sekarang, tapi tubuh pelan-pelan mengalami perubahan. Sayangnya, banyak orang tua tidak mengaitkan gejala seperti jantung berdebar dengan kebiasaan ngopi mereka. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan berikan komentar tentang kebiasaan ngopi Anda. Subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan lainnya. Mari kita mulai pembahasan yang bisa mengubah pandangan Anda tentang kopi. Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa metabolisme lansia terhadap kafein tidak secepat orang muda. Artinya, efek samping kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, memperparah kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti darah tinggi. Apalagi jika kopi dikonsumsi dalam jumlah berlebihan tanpa memperhatikan waktu minumnya. Contohnya, minum kopi sore hari bisa membuat lansia susah tidur, atau ngopi saat perut kosong justru membuat lambung perih dan mual. Semua ini bukan hal sepele. Kalau dibiarkan terus-menerus, tubuh lansia bisa mengalami penurunan kesehatan secara perlahan tanpa disadari. Yang paling menyedihkan ketika kondisi tubuh sudah mulai lemah, tapi penyebabnya tidak pernah disadari. Padahal bisa jadi tubuh hanya butuh sedikit jeda, sedikit pengertian dari kita untuk mulai bijak terhadap kebiasaan ini. Tubuh tidak butuh kejutan setiap hari, ia butuh stabilitas, ritme, dan keseimbangan yang tepat. Agar kita bisa menjaga kebiasaan ngopi tetap menyenangkan tanpa mengorbankan kesehatan, penting mengenali bahaya tersembunyi dari kopi bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu dengan detail dan solusi praktisnya. 1. Gangguan tidur menjadi masalah pertama yang paling sering dialami lansia peminum kopi. Bukan sekadar susah tidur di malam hari, tapi tidur yang tidak nyenyak, tidak berkualitas, hingga berdampak pada energi dan mood keesokan harinya. Mungkin Anda pernah mengalami malam terasa panjang, mata sudah terpejam, tapi pikiran terus berputar, tubuh gelisah, dan tidur tak kunjung datang. Di pagi hari, tubuh terasa lemas, kepala berat, dan semangat seperti menguap entah kemana. Ini bukan sekadar susah tidur biasa, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada yang sedang tidak seimbang di dalam. Banyak lansia tidak menyadari bahwa minuman yang mereka konsumsi di pagi atau sore hari masih punya efek panjang hingga malam. Kafein yang terkandung dalam secangkir kopi memang bisa memberikan rasa segar dan terjaga. Tapi pada lansia, metabolisme tubuh dalam menguraikan kafein tidak secepat waktu muda dulu. Efek menahan kantuk bisa bertahan berjam-jam lebih lama. Pada usia lanjut, kemampuan hati untuk memproses kafein bisa melambat hingga 2 kali lipat. Jadi meskipun Anda ngopi jam 3 sore, bisa jadi jam 9 malam kafeinnya masih beredar di dalam tubuh, membuat otak tetap aktif. Efeknya bukan hanya sulit tidur. Tidur yang didapat pun menjadi tidak dalam, sering terbangun, atau hanya tidur sebentar-sebentar saja. Padahal kualitas tidur jauh lebih penting daripada durasinya untuk regenerasi tubuh lansia. Tidur yang tidak berkualitas dapat berdampak besar terhadap imunitas, daya pikir, dan bahkan emosi lansia. Bayangkan, hanya karena ingin merasa segar sesaat, tubuh harus membayar mahal dengan malam yang gelisah dan hari esok yang berat. Studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine menunjukkan bahwa konsumsi kafein bahkan 6 jam sebelum tidur bisa mengurangi total durasi tidur dan mengganggu gelombang tidur dalam yang sangat penting bagi regenerasi sel tubuh. Efek ini diperparah jika lansia memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau gangguan pernapasan tidur. Tidur yang buruk selama seminggu mungkin masih bisa ditoleransi, tapi jika berlangsung terus-menerus akan terasa nyata. Lansia jadi mudah lupa, mudah marah, sulit berkonsentrasi, hingga mempercepat proses penurunan fungsi otak. Banyak yang tidak menyadari bahwa semua itu bermula dari tidur yang terganggu akibat kafein yang dikonsumsi siang hari. Apalagi jika dikombinasikan dengan kebiasaan lain seperti tidur terlalu malam atau sering terbangun untuk buang air kecil karena kopi juga bersifat diuretik. Semua ini saling memperparah kondisi dan membuat kualitas tidur semakin menurun. Namun,
Bukan berarti lansia harus langsung berhenti minum kopi. Yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu dan jumlahnya. Misalnya, hindari konsumsi kopi setelah jam 12 siang dan gunakan jenis kopi dengan kadar kafein lebih rendah. Batasi hanya 1 cangkir kecil per hari dan perhatikan apakah Anda benar-benar butuh kopi atau hanya mengikuti kebiasaan saja. Tubuh selalu memberikan sinyal ketika sudah mulai sering sulit tidur atau bangun dengan rasa lemas. Satu hal yang perlu disadari bersama, tidur yang nyenyak adalah obat alami yang luar biasa. Jika kopi mulai mengganggu tidur Anda, maka kebiasaan itu bukan lagi teman, tapi musuh yang datang diam-diam ke dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh membutuhkan tidur berkualitas untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem imun, dan mempersiapkan energi untuk hari esok. Tanpa tidur yang cukup, proses penyembuhan alami tubuh akan terganggu dan kesehatan menurun. Cobalah untuk mengganti kopi sore dengan minuman herbal seperti teh chamomile atau air jahe hangat. Kebiasaan kecil ini bisa memberikan dampak besar pada kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Ingatlah, tidur yang berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan lansia. Jangan biarkan secangkir kopi mengambil hak tubuh untuk beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri setelah seharian beraktivitas. 2. Gangguan jantung dan tekanan darah menjadi ancaman serius berikutnya dari konsumsi kopi berlebihan pada lansia. Setelah tidur terganggu dan tubuh tidak mendapat cukup istirahat, efek selanjutnya mulai terasa pada sistem kardiovaskular. Bukan cuma rasa lelah di pagi hari, tapi jantung yang tiba-tiba berdebar dengan detak tidak beraturan, kadang disertai rasa cemas tanpa sebab. Ini bukan hal sepele, apalagi jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Tubuh manusia dirancang bekerja dalam irama yang konsisten. Jantung berdetak dengan ritme teratur agar darah mengalir sempurna ke seluruh tubuh. Tapi saat kafein masuk ke sistem tubuh berlebihan, sistem kerja jantung bisa terganggu dan tidak stabil. Kafein merangsang sistem saraf pusat untuk bekerja lebih cepat dan ini membuat jantung ikut terpacu. Bagi anak muda, efek ini hanya terasa sebagai jantung deg-degan setelah minum kopi. Tapi bagi lansia, efeknya bisa jauh lebih membahayakan. Dalam banyak kasus, lansia yang sering merasa jantungnya berdetak tidak beraturan tidak menghubungkannya dengan kopi. Mereka menyangka itu karena usia atau aktivitas berat, padahal bisa jadi pemicunya adalah kafein yang dikonsumsi rutin. Studi dari American Heart Association menemukan bahwa konsumsi kafein berlebih pada lansia meningkatkan risiko aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang bisa menyebabkan pusing, sesak napas, bahkan kehilangan kesadaran mendadak. Kondisi seperti fibrilasi atrium, jenis aritmia paling umum pada lansia, bisa dipicu oleh kafein jika tidak dikendalikan. Detak jantung menjadi cepat dan tidak teratur, menyebabkan darah tidak terpompa dengan baik dan meningkatkan risiko pembekuan. Ini berbahaya karena bisa memicu serangan jantung atau stroke dalam sekejap. Tidak hanya itu, kafein juga memiliki efek menaikkan tekanan darah karena membuat pembuluh darah menyempit sementara detak jantung meningkat secara bersamaan. Kombinasi ini membuat tekanan dalam sistem peredaran darah melonjak. Dalam jangka panjang, tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal yang serius. Yang bikin lebih berbahaya, tekanan darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala nyata. Ia dijuluki silent killer karena tahu-tahu sudah merusak organ vital tanpa disadari. Lansia yang memiliki kebiasaan ngopi tapi jarang cek tekanan darah sedang berjalan di atas bahaya. Efek yang dirasakan bisa berbeda-beda. Ada yang merasa kepalanya berdenyut, pandangan sedikit buram, wajah terasa hangat, atau leher tegang. Ada juga yang hanya merasa cemas, mudah tersinggung, atau merasa detak jantung berbeda dari biasanya. Semua itu adalah sinyal dari tubuh. Ketika sinyal ini datang setelah ngopi, maka ada alasan kuat untuk mengevaluasi kebiasaan tersebut. Ini bukan soal melarang kopi, tapi soal menyadari batas kemampuan tubuh di usia lanjut. Jika Anda punya riwayat darah tinggi atau masalah jantung, sebaiknya konsultasi ke dokter tentang batas aman konsumsi kafein harian. Bisa jadi tubuh Anda sudah cukup hanya dengan setengah cangkir kopi ringan di pagi hari saja. Beberapa lansia merasa lebih tenang setelah mengganti kopi biasa dengan kopi rendah kafein atau kopi herbal. Ada juga yang perlahan-lahan mengurangi takaran per hari dan menggantinya dengan minuman hangat lain yang tidak memicu tekanan darah. Tubuh tidak butuh kejutan setiap hari. Ia butuh stabilitas, ritme, dan keseimbangan. Detak jantung yang tidak teratur adalah cara tubuh berkata ada yang salah. Jika suara itu datang setelah ngopi, sudah waktunya untuk mendengar lebih saksama. Jantung bukan sekadar mesin pompa, ia adalah pusat kehidupan. Jika kopi mulai mengusiknya, maka jangan ragu untuk memilih yang lebih bijak demi usia panjang yang lebih berkualitas dan sistem kardiovaskular yang tetap sehat.
Ingatlah bahwa menjaga kesehatan jantung di usia lansia bukan hanya tentang obat-obatan, tapi juga tentang kebiasaan harian yang bijak. Kopi yang dikonsumsi dengan tepat bisa tetap dinikmati tanpa membahayakan sistem kardiovaskular. 3. Gangguan sistem pencernaan dan lambung menjadi masalah ketiga yang sering dialami lansia peminum kopi. Setelah jantung mulai sering berdebar, tubuh pun mulai memberi sinyal dari arah lain, yaitu perut yang terasa perih dan tidak nyaman. Sebuah rasa perih yang muncul tiba-tiba, kadang mual, kadang nyeri, kadang seperti ada api kecil yang menyala di bawah dada. Jika ini mulai terasa setelah minum kopi, besar kemungkinan tubuh sedang memberitahu bahwa sistem pencernaan mulai terganggu. Kopi, terutama yang diminum dalam keadaan perut kosong, punya sifat asam yang cukup tinggi. Saat masuk lambung, kopi bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Pada usia lanjut, lapisan lambung tidak sekuat dulu dan lebih mudah teriritasi. Efeknya, asam lambung naik ke atas dan muncullah gejala yang sangat tidak nyaman. Perut mulas, mual, dada terasa panas seperti terbakar, atau bahkan muntah. Lansia yang punya riwayat MA atau GERD akan jauh lebih rentan mengalami kondisi ini. Dan parahnya lagi, gejala itu sering dianggap biasa saja, hanya masuk angin atau salah makan, padahal masalahnya lebih dalam. Coba diingat lagi, apakah pernah merasa perut perih setelah minum kopi di pagi hari tanpa sarapan? Jangan lupa tekan tombol like jika video ini membantu Anda memahami kondisi tubuh dengan lebih baik. Subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang dampak kopi pada pencernaan lansia. Jika kondisi perih lambung ini dibiarkan terus-menerus, bisa merusak lapisan lambung secara permanen dan membuat masalah semakin rumit. Rasa perih akibat asam lambung seringkali menjalar ke dada dan disangka sebagai sakit jantung. Padahal bisa jadi itu adalah efek dari kafein yang memicu pelepasan asam secara berlebihan. Tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan kadang muncul rasa sesak dan sulit menelan. Jika Anda pernah merasakan hal ini, penting untuk segera mengevaluasi pola minum kopi. Dalam kondisi normal, tubuh punya katup di antara lambung dan kerongkongan yang bertugas menahan agar asam tidak naik ke atas. Tapi pada banyak lansia, fungsi katup ini mulai melemah seiring usia dan tidak bisa bekerja optimal. Ketika kopi masuk dan mendorong produksi asam, katup tidak mampu menahannya dan asam pun naik ke tenggorokan. Inilah yang menyebabkan sensasi panas dan nyeri luar biasa yang sering dialami lansia setelah mengonsumsi kopi. Bahkan kopi tanpa kafein pun tidak sepenuhnya aman. Karena meski kadar kafeinnya rendah, asam pada kopi tetap bisa memicu reaksi yang sama. Apalagi jika kopi diseduh terlalu pekat atau dicampur bahan lain seperti gula berlebih. Jika Anda pernah merasa mual, kehilangan nafsu makan, atau bahkan merasa begah hanya karena satu cangkir kopi, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian. Saat usia sudah lanjut, prioritas bukan lagi soal kenikmatan sementara. Tidak ada salahnya mulai membatasi jumlah kopi per hari atau mengatur waktu minum agar tidak berdekatan dengan waktu makan. Beberapa orang merasa lebih baik setelah mengganti kopi dengan teh herbal, air jahe, atau minuman hangat lain yang ramah di lambung. Yang penting bukan hanya apa yang diminum, tapi kapan dan bagaimana cara meminumnya. Hindari kopi saat perut kosong dan usahakan tidak ngopi di malam hari yang justru memperparah gangguan lambung sekaligus mengganggu tidur. Jangan tunggu sampai asam lambung naik sampai ke tenggorokan dan membuat suara serak, dada panas, atau bahkan merusak gigi. Tubuh Anda butuh perut yang tenang, lambung yang tidak meradang, dan kenyamanan yang menyeluruh. Tubuh yang nyaman adalah dasar dari kebahagiaan harian. Jika kopi mulai mencuri kenyamanan itu, sudah saatnya berpikir ulang. Sistem pencernaan yang sehat akan mendukung penyerapan nutrisi yang optimal untuk menjaga kesehatan lansia. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan pencernaan di usia lanjut sangat penting untuk kualitas hidup secara keseluruhan. Pencernaan yang terganggu akan mempengaruhi nafsu makan, penyerapan nutrisi, dan pada akhirnya kesehatan tubuh secara menyeluruh. 4. Kerusakan tulang dan osteoporosis menjadi ancaman tersembunyi keempat dari konsumsi kopi berlebihan pada lansia. Ketika tubuh terus memberi tanda dari perut yang perih, bagian lain diam-diam ikut terpengaruh, yaitu tulang yang perlahan melemah. Tulang memang tidak berteriak saat mengalami masalah. Ia tidak seperti lambung yang bisa perih atau jantung yang bisa berdebar. Tapi ia menyimpan kerusakan dalam diam. Kopi bila dikonsumsi berlebihan bisa jadi salah satu pemicu utama menurunnya kekuatan tulang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kafein dalam kopi bisa mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh. Saat kafein masuk, ia merangsang ginjal untuk membuang lebih banyak kalsium melalui urin. Artinya, tubuh kehilangan mineral penting untuk tulang. Lama-lama cadangan kalsium dalam tubuh semakin menipis dan tulang perlahan menjadi rapuh. Bayangkan, kita sudah berusaha makan tahu, tempe, minum susu,
bahkan konsumsi suplemen kalsium. Tapi kopi yang diminum tiap hari malah mengikis yang sudah dibangun. Ini seperti mengisi ember bocor. Sekuat apapun kita isi, kalau terus mengalir keluar takkan pernah penuh. Yang lebih mengkhawatirkan, efek ini berlangsung perlahan tanpa ada gejala langsung yang bisa dirasakan oleh lansia. Tiba-tiba ketika jatuh kecil saja, tulang pinggul bisa retak. Saat mengangkat ember air, tangan terasa nyeri tak wajar, atau saat duduk terlalu lama, punggung terasa ngilu luar biasa. Semua itu bisa jadi tanda tulang sudah mulai kehilangan kekuatannya. Kondisi ini dikenal sebagai osteopenia atau lebih parah lagi osteoporosis, yaitu keadaan ketika tulang kehilangan massa dan menjadi keropos. Dan bila sudah terjadi, sangat sulit dibalikan. Bahkan risiko patah tulang bisa meningkat drastis hanya karena jatuh kecil. Kopi bukan penyebab utama osteoporosis, tapi ia bisa jadi pemicu ketika dikonsumsi berlebihan tanpa dibarengi asupan kalsium yang cukup. Apalagi pada lansia, tubuh secara alami memang sudah lebih sulit menyerap kalsium dari makanan. Tidak sedikit lansia yang akhirnya harus berbaring lama hanya karena jatuh kecil di kamar mandi atau terpleset sedikit di dapur. Ketika dicek, ternyata tulangnya sudah terlalu rapuh untuk menahan benturan yang seharusnya tidak fatal. Dan saat ditanya soal kebiasaan, banyak dari mereka yang ternyata punya rutinitas minum kopi 2 hingga 3 kali sehari tanpa pernah menyadari bahwa itu turut menyumbang pada lemahnya tulang mereka sepanjang tahun. Lalu apakah kopi harus dihindari total? Tidak selalu. Yang terpenting adalah kendali dan keseimbangan. Jika Anda ingin tetap menikmati kopi, imbangi dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup untuk menjaga kesehatan tulang. Bisa dari susu rendah lemak, sayuran hijau, ikan kecil seperti teri, atau suplemen kalsium jika dianjurkan dokter. Selain itu, batasi kopi hanya 1 cangkir kecil per hari dan hindari kopi instan yang sering mengandung bahan tambahan tidak sehat. Jangan lupa tetap aktif bergerak, karena tulang yang kuat bukan cuma dari apa yang kita makan, tapi juga dari aktivitas harian yang merangsang regenerasinya. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia sangat bermanfaat untuk tulang. Tubuh Anda adalah aset yang paling berharga di usia ini. Jangan biarkan hal kecil seperti secangkir kopi menggerogotinya secara perlahan. Dengarkan tulang Anda, rawat ia dengan bijak, dan pastikan kebiasaan harian memberi manfaat. Kepadatan tulang yang menurun tidak bisa dipulihkan dengan mudah, maka pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Mulai sekarang, perhatikan keseimbangan antara konsumsi kopi dengan asupan nutrisi yang mendukung kesehatan tulang. Ingatlah bahwa tulang yang sehat akan mendukung mobilitas dan kemandirian lansia. Dengan tulang yang kuat, Anda bisa tetap aktif, bermain dengan cucu, dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut akan cedera atau patah tulang. Investasi terbaik untuk tulang adalah kombinasi antara nutrisi yang tepat, aktivitas fisik yang teratur, dan menghindari kebiasaan yang bisa merusak seperti konsumsi kafein berlebihan dalam jangka panjang. 5. Dehidrasi menjadi bahaya tersembunyi kelima yang sering tidak disadari lansia peminum kopi. Saat tulang mulai melemah karena kalsium perlahan hilang, ada satu hal lain yang sering terlupakan padahal sama bahayanya, yaitu kekurangan cairan tubuh. Bukan dari zat gizi yang kurang, tapi dari cairan tubuh yang perlahan-lahan terkuras membuat tubuh lemas, kulit kering, bahkan tekanan darah bisa turun secara tiba-tiba. Dan penyebabnya bisa berasal dari rutinitas ngopi yang tampak tak bersalah. Kopi memiliki sifat diuretik, artinya ia merangsang tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Semakin sering buang air, semakin banyak cairan tubuh yang keluar. Dalam kondisi tertentu, ini mungkin tidak jadi masalah besar untuk orang muda. Tapi bagi lansia, kehilangan cairan dalam jumlah sedikit saja bisa memberi dampak besar. Cepat haus, pusing, bibir kering, tubuh terasa ringan tapi melemah. Bahkan bisa sampai pingsan jika dehidrasi cukup parah dan tidak segera ditangani. Yang membuat kondisi ini makin berisiko adalah karena banyak lansia tidak menyadari dirinya sedang mengalami dehidrasi ringan. Mereka hanya merasa sering kebelet buang air kecil atau merasa lebih segar setelah minum kopi tanpa menyadari efek jangka panjangnya. Padahal yang terjadi, tubuh sedang kehilangan cairan lebih cepat daripada yang masuk. Dan saat itu terjadi terus-menerus, hari demi hari, tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan tanpa sebab yang jelas bagi si penderita. Perhatikan, apakah setelah ngopi Anda jadi lebih sering ke kamar mandi atau merasa harus minum air putih lebih banyak untuk menetralisir efek kopi? Itu adalah bentuk kompensasi alami dari tubuh yang sedang berjuang menjaga keseimbangannya. Lansia seharusnya menjaga asupan cairan setiap hari dengan konsisten. Minimal 2 liter air putih per hari atau sekitar 8 gelas. Tapi saat konsumsi kopi meningkat, kebutuhan itu otomatis bertambah karena tubuh perlu mengganti cairan yang hilang. Jika tidak terpenuhi, maka sistem tubuh mulai terganggu.
Dari yang ringan seperti kulit terasa gatal, mulut kering, sampai yang berat seperti tekanan darah turun drastis, dan gangguan fungsi ginjal yang bisa berbahaya. Beberapa orang bahkan merasa lebih lemas justru setelah minum kopi. Bukan karena kafeinnya kurang kuat, tapi karena tubuhnya sedang kehilangan cairan dalam jumlah besar tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Apalagi jika minum kopi saat cuaca panas, atau setelah aktivitas fisik seperti jalan pagi. Keringat keluar, cairan keluar lewat urin, tapi tidak ada cukup air yang masuk kembali. Kondisi ini juga memperburuk sirkulasi darah karena darah menjadi kental. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh dan itu bisa memperberat kondisi jantung yang sudah lelah karena usia. Maka efeknya tidak hanya membuat tubuh lemas, tapi juga memperbesar risiko serangan jantung. Jangan menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras seperti bibir pecah-pecah, kulit kering berlebihan, atau kepala terasa ringan saat bangun dari duduk. Semua itu tanda bahwa tubuh sedang kekurangan cairan dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Jika Anda tetap ingin menikmati kopi, pastikan asupan air putih Anda seimbang, bahkan lebih banyak. Untuk setiap cangkir kopi yang diminum, imbangi dengan 1 atau 2 gelas air putih untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jangan hanya mengandalkan rasa haus sebagai penanda kebutuhan minum. Karena saat rasa haus muncul, itu artinya tubuh sudah mengalami kekurangan cairan beberapa persen dan membutuhkan asupan segera. Ingat, cairan yang dibutuhkan tubuh bukan hanya untuk menghilangkan haus, tapi untuk melumasi sendi, membantu proses pencernaan, menjaga suhu tubuh, dan membantu kerja ginjal yang setiap hari menyaring darah kita. Tubuh kita bukan hanya soal rasa nikmat sesaat, tapi tentang menjaga agar setiap fungsi berjalan harmonis. Jika kopi dikonsumsi tanpa kendali, bisa diam-diam merusak keseimbangan itu satu tegukan demi tegukan sepanjang hari. Kini kita sudah mengenali 5 bahaya besar kopi yang sering diabaikan para lansia. Gangguan tidur, masalah jantung dan tekanan darah, gangguan pencernaan, kerusakan tulang, dan dehidrasi. Bukan untuk membuat takut, tapi agar kita lebih bijak. Memilih menjaga tubuh bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian tertinggi karena artinya kita berani memilih diri sendiri. Mari kita mulai berdamai dengan kopi. Biarkan kopi tetap ada tapi dengan cara yang lebih penuh cinta terhadap tubuh. Hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap merasa utuh dan tetap bisa hadir di tengah keluarga yang mencintai kita. Anak-anak ingin kita tetap sehat. Cucu-cucu ingin melihat kita tersenyum tanpa rasa sakit. Jika video ini bermanfaat, berikan like, tulis komentar tentang perubahan kebiasaan kopi Anda, dan share ke keluarga yang membutuhkan. Subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan harian yang praktis dan bermanfaat. Terima kasih sudah hadir bersama kami hingga detik ini. Semoga informasi ini menjadi pengingat hangat dan pintu kecil menuju perubahan besar. Sampai jumpa di video penuh makna berikutnya. Jaga diri, rawat tubuh, sayangi hidup.